Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Semulina Putri dengan NIM 073002100019. Di sini saya akan menjelaskan tiga kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Yang pertama ada tambang batu bara bawah tanah Pike River Coal Mine di New Zealand. Nah, lokasi tambang ini itu berada di Selandia Baru, terletak di sekitar 50 km timur laut Greenmount di wilayah Pantai Baru Selatan. Produksi pada tambang Pike River ini yaitu batubara kokas keras dari tambang dimulai pada pertengahan tahun 2009. Ini diekspor ke pabrik baja internasional dan pabrik kokas termasuk India dan Jepang. Coke merupakan bahan utama dalam proses pembuatan baja. Pada bulan Februari 2010, pengiriman ekspor pertama sebesar 20.000 ton dilakukan ke India. Produksi diperkirakan akan mencapai 1 juta ton per tahun pada tahun 2011. Geologi dan cadangan pada tambang Pike River itu cadangan batu bara terletak di bawah gunung terpencil di Paparoa Ranges yang terjal. Lokasi tambang sebagian besar terletak di lingkungan yang tidak terganggu. Sungai Pike akan memulihkan situs tersebut ke kondisi alaminya setelah masa pakai tambang selesai. Lapisan deposit batu bara Branner membentang sepanjang 6,5 kilometer utara sampai selatan 1, kilometer timur barat lebarnya dan mempunyai ketebalan sekitar 7 meter. Lapisan burner memperkirakan cadangan di dalam tanah sebesar 58,5 juta ton. Perkiraan pembelian lapisan tersebut adalah 18 juta ton selama 18 tahun umur tambang. Lapisan Paparoa terletak sekitar 200 meter di bawah lapisan Brana. Pengeboran awal memperkirakan potensi pemulihan tambahan sebesar 8 juta ton dari lapisan ini. Selanjutnya, metode penambangan yang digunakan pada tambang Pike River ini menggunakan dua metode, yaitu meliputi pembuatan jalan raya di lapisan Branner melalui mesin pemotong besar dan menggunakan monitor hidrolik untuk memecahkan permukaan batu bara. Penambangan awal dilakukan dengan menggunakan mesin roller feeder senilai NZ $5 juta dengan bilah berujung tungsten. Lalu terjadinya kecelakaan pada tambang bawah tanah Pike River Coal Mine ini terletak di tinggi pegunungan Paparoa yang terjal di pesisir barat Pulau Selatan. Pada hari Jumat tanggal 19 November 2010, pukul 15.45, tambang tersebut meledak. 29 orang di bawah tanah tewas seketika atau tidak lama kemudian akibat ledakan atau atmosfer beracun. Dua pria yang terapung di bebatuan agak jauh dari tempat kerja tambang berhasil melarikan diri selama 9 hari berikutnya. Tambang tersebut meledak 3 kali lagi sebelum ditutup. Saat ini tidak ada akses ke tambangnya. Lalu penyebab kecelakaan ini terjadi pada tambang buatan Pike River yaitu adanya penumpukan gas metana yang terbakar secara spontan di dalam tambang, yang mana ditemukan tingkat metana berada pada angka 95% sehingga pada saat kejadian sangat tidak mungkin ada orang yang terperangkap yang bisa bertahan hidup. Selanjutnya korban jiwa akibat kecelakaan tambang buatan Pike River yaitu terdapat 29 nyawa melayang. Nah, 24 orang ini adalah warga Selandia Baru, 2 orang Skotlandia, 2 orang Australia, dan 1 orang Australia dan Afrika Selatan. Baru sebagian besar adalah warga pantai barat. Meskipun mereka juga termasuk satu warga Sonland, para korban lain antara lain adalah anggota Dewan Distrik Grey Milton Osborne dan 2 olahragawan perwakilan pantai barat, pemain Liga Rugby Pulau Selatan Blair Sims dan pemain Persatuan Rugby Pantai Barat Michelle Moore. Salah satu penambang yang terperangkap yaitu Benjamin Rockhouse adalah saudara laki-laki dari Daniel Rockhouse yang salah satu dari 2 pria yang meninggalkan tambang setelah ledakan awal. Selanjutnya, pengaruh kecelakaan ini terhadap perusahaan dan produksinya yaitu pada tanggal 13 Desember 2010, Pike River Coal ini
dimasukkan ke dalam kurator dengan tiga mitra. The PricewaterhouseCoopers ditunjuk sebagai penerima. Pada tanggal 15 Desember 2010 diumumkan bahwa sekitar 114 dari 157 staf di perusahaan akan segera diberhentikan, dengan sejumlah pesangon dibayarkan dari sisa dana perusahaan. Diumumkan juga bahwa kecil kemungkinan bahwa sejumlah staf kontak yang juga menganggur atau tidak dibayar karena kecelakaan tambang tidak akan menerima uang, karena secara hukum mereka berada pada peringkat rendah dalam ukuran kreditor. Pike River Coal awalnya menyatakan bahwa mereka berharap dapat membuka kembali tambang. Kecelakaan tersebut juga mengalami kekhawatiran pada dampak ekonomi. Hingga saat ini, tambang dibatalkan atau terhenti. Tambang tersebut masih tertutup hingga tahun 2017, tanpa indikasi kapan atau apakah akan dibuka kembali. Sebagian besar staf telah berhenti, dan banyak kontraktor juga menganggur dan tidak dibayar untuk pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya ada taman bawah tanah di luar negeri, yaitu di Cina. Lokasinya ini berada di kota Chongqing, itu bernama Diosuidong, Tiongkok Barat, yang terletak di China. Tambang ini dibangun pada tahun 1975. Nah, produksi yang dihasilkan dari Chongqing ini yaitu terutama pada aluminiumnya di Tiongkok. Lalu batu bara juga ditambang di beberapa lokasi kota Mandiri, dan Chongqing adalah basis pertambangan batu bara yang penting di barat daya Tiongkok, termasuk pabrik pemurnian gas alami besar di Changsu. Kapasitas pembangkitan listrik Chongqing meningkat pesat dengan selesainya pembangkit listrik tenaga air Sizitan di Sungai Longji timur laut kota. Selanjutnya geologinya. Geologinya, Chongqing ini terletak di sebelah timur cekungan Sichuan, zona transisi antara langkah kedua dan tiga Tiongkok. Karena lokasi khusus dan struktur geologinya, sumber daya mineral di Chongqing sangat unik dari kota-kota besar Tiongkok. Chongqing adalah kota yang paling kaya akan sumber daya mineral. Hingga saat ini ditemukan 69 jenis mineral, yaitu ada batu bara, gas alam, mangan, merkuri, aluminium, selenium, dan lain-lain. Nah, cadangan batu bara ini ada 3,3 miliar ton, yang menjadikan kota ini sebagai penghasil batu bara utama di Tiongkok Selatan. Selanjutnya ada terjadinya kecelakaan ini, yaitu karena terdapat 18 orang tewas setelah terjebak dalam sebuah area pertambangan batu bara di kota Chongqing, wilayah selatan Cina. Kantor berita Xinhua mewartakan kejadian ini adalah kecelakaan kedua yang terjadi dalam 2 bulan di wilayah Chongqing. Total ada sekitar 24 orang yang terperangkap di bawah tanah area penambangan batu bara di Yoshuidong, Chongqing, China. Kemungkinan besar para penambang keracunan gas karbon monoksida karena sistem ventilasi di tambang tidak diaktifkan. Nah, penyebab kecelakaannya yaitu adanya karbon monoksida yang mempengaruhi ventilasi yang berada di tambang bawah tanah tersebut. Lalu korban jiwa akibat kecelakaan ini terdapat 23 penambang yang dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan ini, dan hanya satu yang bisa diselamatkan. Lalu pengaruh ini terhadap perusahaan, yaitu perusahaan mengalami kerugian, lalu ditutup juga perusahaan tambangnya. Selanjutnya ada tambang bawah tanah di Indonesia, yaitu di PT Nusa Alam Lestari, di mana lokasi tambang ini berada di Perambahan, Kota Sawalunto. Produksi yang dihasilkan dari PT Nusa Alam Lestari ini adalah batu bara yang berlaku hingga tahun 2030, memiliki luas konsesi 94,2 hektar. Lalu terjadinya kecelakaan ini dalam laporan lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kronologi kejadian pada para saksi dicatatkan bahwa pada pukul 8 para pekerja masuk ke dalam tambang batu bara bawah tanah. Selang 15 menit kemudian terjadi kecelakaan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Sebelum masuk ke lubang tambang, petugas pengawas lubang telah memeriksa keamanan mulai dari kandungan metan, kadar oksigen, dan kondisi rem penyangga dan sebagainya.
Lalu penyebab kecelakaan ini yaitu karena adanya gas metana sehingga terjadi ledakan di lubang tambang tersebut. Lalu korban jiwa ini terdapat 9 korban yang meninggal dan 4 lainnya yang luka-luka. Pengaruhnya terhadap perusahaan dan produksinya yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menghentikan sementara kegiatan operasional tambang batubara milik PT Nusa Alam Lestari. Menyusul adanya insiden ledakan tambang batubara di Sawalunto, Sumatera Barat tersebut, insiden tersebut menyebabkan 10 orang meninggal. Seluruh kegiatan di PT tersebut sudah dihentikan sementara sampai hasil investigasi kecelakaan tambang berakibat mati telah seluruhnya ditindaklanjuti. Jadi kesimpulan yang dari tambang bawah tanah tadi tiga ini merupakan berbagai kecelakaan itu di mana karena adanya ventilasi terjadi karena adanya ventilasi yang merupakan bagian utama dari sistem ventilasi tambang batu bara. Hal ini sangat berpengaruh untuk memindahkan udara segar di jalan bawah tanah untuk menjaga keselamatan di tambang bawah tanah di bawah tambang batu bara. Ventilasi merupakan pengendalian pergerakan udara, arah, dan jumlahnya. Dalam pertambangan, safety atau keselamatan kerja adalah yang utama. Seringkali ventilasi yang kurang tepat pada penambangan bawah tanah menyebabkan tingkat kecelakaan tingkat kerja tinggi sehingga mengurangi produktivitas. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari eh, presentasi sebelumnya, PPT slide-slide ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.